ibu dan anak gadisnya, Maryam. Namun, Maryam tumbuh menjadi anak yang keras hati, sering membangkang, bahkan ia kerap menolak nasihat ibunya. Meski begitu, sang ibu tetap sabar menghadapi sikap anaknya. Ia tidak pernah lelah berbuat baik, menyiapkan makanan, merapihkan keperluan Maryam, dan tetap berbicara dengan lembut meski sering dibalas dengan ketus. Dalam hatinya, ia selalu berprasangka baik, yakin suatu hari Maryam akan berubah dan menyadari kasih sayangnya. Maryam, ibu sudah siapkan makanan ya di meja. Ya Bu, tar. Ih, Bu, kok makannya Tete tahu sih Bu? Maryam tuh bosan Bu, makannya terus. Maaf ya nak, ibu cuma bisa nyiapin ini hari ini. Semoga tetap bisa kamu makan ya. Tapi Bu, teman-teman Maryam tuh makannya ikan, daging, macam-macam. Masa di rumah ini cuma gini sih? Bikin malas makan aja. Astagfirullahaladzim. Satu piring makanan jatuh bersama hati seorang ibu yang terluka. Pada suatu malam, sang ibu mengajak Maryam untuk melaksanakan sholat Isya. Maryam, sudah azan. Ayo sholat dulu ya nak. Nanti aja Bu, lagi seru nih. Sholat itu kewajiban nak, bukan soal sempat atau tidak, tapi memang harus kita jaga. Tapi banyak kok Bu orang angkat sholat tapi hidupnya enak-enak aja tuh. Daripada kita miskin begini. Bahagia yang sebenarnya itu bukan hanya yang terlihat Maryam. Kadang yang terlihat senang belum tentu hatinya tenang. Tahu ah, ibu berisik banget sih jadi orang. Namun, Maryam hanya mengangkat bahu dan kembali fokus pada ponselnya. Seolah nasihat itu tak berarti. Sementara ibunya hanya bisa menarik nafas pelan lalu berbisik dalam hati berharap suatu hari anaknya mau mengerti. Suatu sore, sang ibu memanggil Maryam dengan lembut. Maryam, sini duduk sebentar, ibu ingin bicara. Ada apa sih Bu? Ganggu aja hidupnya. Ibu ingin kamu masuk pesantren supaya kamu bisa belajar lebih baik, menata masa depan, dan jadi anak yang soleha. Bentar, Bu, aku gak salah dengar. Pesantren. Bu, tapi pesantren itu aturannya ketat, gak bebas. Gak cocok banget sama Maryam. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu nak. Tapi Maryam bukannya gak mau. Baiklah, ibu usahakan apapun yang kamu mau asalkan kamu masuk pesantren. Yaudah, kalau gitu, kalau ibu bisa beliin Maryam HP keluaran terbaru, termahal dan terkeren, Maryam mau. Soalnya tuh Maryam tuh malu Bu sama teman-teman Maryam. Masa HP Maryam doang jadul ini? Ibunya terdiam, wajahnya menyimpan kegelisahan, tak tahu harus dari mana mendapatkan uang sebanyak itu. Namun, ia menatap Maryam dengan penuh harap. Kalau ibu penuhi, kamu mau benar-benar masuk pesantren? Iya, tapi cuma 1 tahun. Anggap aja itu percobaan. Baiklah, ibu usahakan. Tak ada yang tahu, janji itu dibayar dengan keringat dan air mata. Hari keberangkatan pun tiba. Maryam, bajunya udah siap semua. Tadi peralatan mandinya udah semua. Bu, bisa gak sih gak usah ribet gitu? Bawa aja secukupnya. Ih, Tapi ini juga untuk kamu, Maryam. ya udah, secara ibu aja. Assalamualaikum Ustazah. Adek. Waalaikumsalam Ibu. Ini anak saya Maryam. Mohon bimbingannya ya Ustazah. Baik Ibu. Kalau begitu saya langsung pamit. Permisi. Selamat datang Maryam. Semoga betah ya di sini. Maryam, kita di sini akan belajar banyak hal. Salah satunya untuk memperbaiki diri. Tapi gue tuh di sini gara-gara HP. Bukan gara-gara kalau bukan gara-gara HP mana mau gue kesini. Gak apa-apa Maryam, nanti juga kamu akan menemukan alasan untuk bertahan kok. Tapi
ibu tuh benci diatur. Yang penting jangan atur gue lah. Nah, Maryam, di sana ada kantin dan di sana kantornya. Suasana pagi hari di pondok, para santri duduk rapi berbaris dan ustazah berdiri di depan. Ada papan tulis bertuliskan mahfuzot hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Baik anak-anak, hari ini hafalan mahfudot. Semua harus siap, tidak ada yang main-main. Mahfudotnya man sabara ghafira. Sekali lagi, man sabara ghafira. Arti dari mahfudot ini adalah barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah ia. Pepatah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran, ketekunan, dan menahan diri dalam menghadapi rintangan akan membuahkan keberhasilan atau hasil yang diinginkan pada waktunya. Intinya, kesabaran adalah kunci kesuksesan. Dapat dipahami semua? Latifah, coba kamu berdiri, sebutkan mahfudat yang tadi. Man sabaro dofiro, barang siapa yang bersabar, beruntunglah ia. Masya Allah, tepuk tangan semuanya. Maryam, coba kamu berdiri, sebutkan mahfudat yang tadi. Ih, kenapa harus gue sih? Mahfudat yang tadi, Ih, nggak tahu saja. Apaan sih? Maryam, ini sudah diulang dari tadi. Kalau kamu tidak bersungguh-sungguh, kapan kamu bisa berubah? Sudah, duduk. Hafalkan, nanti sore restoran. Wassalamualaikum. Hari demi hari berlalu, perlahan hatinya berubah. Maryam mulai menerima keadaan, belajar ikhlas dan bersyukur. Ia pun menjadi fasih berbahasa Arab dan telah menjadi seorang hafizoh. Ia berhasil menghafal Al-Quran 30 juz, serta tumbuh menjadi santriwati yang teladan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صدق الله العظيم. Dari yang dahulu membangkang, kini ia menjadi pribadi yang lebih baik. Di tempat lain, sang ibu bekerja keras, berjualan makanan, menjadi asisten rumah tangga, hingga mengumpulkan barang bekas demi sebuah janji yang telah ia ucapkan kepada anaknya. Oh iya, makasih ya. Pada suatu hari, ketika ia sedang belajar dengan teman-temannya, ia dipanggil untuk menemui ustazahnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ada apa ya Ustazah? Maryam, kamu yang sabar ya. Sabar. Sabar kenapa? Tadi saya dapat telepon dari tetangga kamu. Katanya ibu kamu sedang sakit keras. Apa? Seriusan saja? Ustazah, aku pengen pulang sekarang. Yang sabar ya Maryam. Maryam pun pulang dengan tergesa-gesa. Maryam tiba. Ia melihat ibunya terkapar lemas di atas kasur. Bu, Ibu, ini Maryam, Bu. Ibu, Maryam salah. Maryam durhaka sama Ibu. Bu, jangan tinggalin Maryam. Buka mata Ibu sekali aja, Bu. Tidak ada jawaban dari sang ibu, yang ada hanya nafas yang semakin lemah dan semakin pelan. Ibu, ikuti Maryam, Bu. Asal, Bu. Allah.
ada jawaban dari sang ibu, yang ada hanya nafas yang semakin lemah dan semakin pelan. Tangisnya pecah tak terkendali, penyesalan yang datang, namun semuanya telah terlambat. Beberapa hari kemudian, Maryam duduk termenung di sudut kamar yang kini terasa sunyi. Air matanya mulai jatuh perlahan. Ibu minta maaf, belum bisa jadi ibu terbaik. Tapi ketahuilah nak, ibu tidak pernah Dengan langkah pelan, sedikit Maryam pun tidak. Ibu membuka justru selalu menyayangimu dalam keadaan apapun. Dan ibu sudah memaafkanmu. Mari saling memaafkan. Jangan hidup dalam penyesalan. Nak, jadilah anak soleha. Ini nak, ibu sudah menyiapkan HP yang pernah kamu minta. Maaf, ibu tidak bisa memberikannya langsung kepadamu. Jaga dirimu baik-baik ya nak. Ibu selalu mendoakanmu. Ibu. Bu, tapi Maryam gak butuh ini. Maryam cuma butuh ibu. Kini ia sadar cinta ibunya begitu tulus, bahkan hingga akhir hayat tetap memikirkan kebahagiaan anaknya. Hari-hari dilalui dengan penyesalan hingga akhirnya ia bangkit. Dalam keheningan kamar, ia menatap surat ibunya sekali lagi, seakan setiap kata menjadi kekuatan yang mengalir ke dalam hatinya. Aku gak boleh terus seperti ini. Aku harus bisa banggain ibu. Bu, Maryam janji bu, Maryam bakal berubah. Hari-hari berikutnya menjadi awal perubahan. Maryam kembali ke pesantren dengan niat memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan khusyuk, dan perlahan menemukan ketenangan yang dulu hilang. Hingga tiba pada saat ujian pondok dilaksanakan. Bangun, bangun, bangun. Zara, ngapain kamu? Dalam ujian pondok, kejujuran itu nomor 1. Ujian itu harus percaya sama diri sendiri. Pembagian nilai pun dilaksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Sebagaimana yang kalian ketahui, kemarin kita telah melaksanakan ujian. Dan sekarang saya akan membacakan peringkat ketiga, kedua, dan pertama. Dimulai dari peringkat ketiga. Kamu pasti Aisyah nggak sih? Diraih oleh Rubiatul. Wah, selamat Robiatu. Dan peringkat kedua Ini mah pasti Fatimah nggak sih? diraih oleh Ya pasti ya banget. Fatimah. Wih. Dan peringkat pertama diraih oleh Maryam. Tepuk tangan semuanya. Dan silakan duduk. Di sini terdapat nilai-nilai kalian. Silakan lihat. Coba lihat. Ini punya kamu loh. Setelah ini kita pengambilan foto ya. Waktu berlalu hingga Maryam tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ia dipercaya menjadi pengajar, membimbing orang lain seperti ibunya dahulu. Dalam setiap doanya, ia selalu mengingat sang ibu. Kini, Maryam hidup dengan tujuan
menjadi pribadi yang lebih baik sebagaimana harapan ibunya dahulu. Aku di mana saja? Licik mengalir di bawah daun sepoi, membelai wajah setelah dedaunan. Ternyata di sini indah. Ingat air rindukan, pemerintahan tangan adalah agar kecil dipergerakan. Ternyata di sini indah. Pusat keramaian menghibur para kabaran yang meninggalkan. Di sini kau sangat beribaya hingga ikhlas terima kenyataan. Ternyata di sini indah. Dadah Alamin, jangan kangen ya. Masih kangen lah. Order. Di pro, perlu di